Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya berada di Jalan Baru Bintaro Geraha Raya, Bintaro Jaya. Pertemuan kali ini saya akan mereview atau membahas tentang bison injeksi setelah melakukan bore up. Seperti yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, Bang, review dong Bang setelah bore up bison EV-nya. Banyak sekali teman-teman yang IG PM ke aku, dan kali ini saya baru bisa membuatkannya. Sebelumnya video itu yang aku bikin sebelumnya, kalau bison EV up harus ganti injektor dan naikin CO ya. Nah, di situ setelah pemakaian saya selama ini masih nggak enak sama sekali, tapi masih bisa jalan lah, tidak mati total, jadi masih bisa untuk kita pakai bekerja. Tapi motor itu berbet, motor berbet di RPM bawah, tengah, atas suka berbet. Kalau kita gasnya itu spontan gitu. Kalau kita gasnya pelan gitu, kalem, ayun, enak. Cuman kalau kita gasnya spontan, ngeget, dia nggak bisa berbet ya. Dan saya udah mulai bosen, udah ngeliat motornya aja. Dari situ aku udah males. Saya cari tahu di YouTube, nggak ada, di Google nggak ada tentang bison EV. Dan ternyata saya menemukan sebuah artikel di Google bahwasanya motor injeksi kalau melakukan bore up wajib mengganti ECU-nya ke ECU Alpha Market, ECU Racing ya, seperti itu. Karena apa? Karena motor injeksi itu otaknya daripada motor injeksi karena ECU itu otaknya daripada motor injeksi itu sendiri. Nah, kebetulan bison saya ini bison yang injeksi, makanya kalau kita ganti injektor sama naikin CO doang tidak sesuai lah. Pokoknya intinya antara pengeluaran bahan bakar mungkin nggak tahu, pokoknya nggak pas kalau kita masih memakai ECU orinya. Dia nggak mungkin bisa senormal seperti semula. Jadi percuma, masalah tenaga malah percuma, nggak ada nggak ada enaknya, malah enakan pakai standar kalau kita nggak pakai ECU ganti, nggak beli ECU yang racing, pakai ECU ori maksudnya ya. Itu percuma, walaupun kita pakai bore up 66 200 cc itu percuma, malah masih enakan standar karena berbet gak enak kayak gitu. Dan harus ganti ECU-nya, ECU Alpha Market atau ECU Racing. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau melakukan bore up motor injeksi, terutama pengalaman saya ini bison injeksi, kita setelah melakukan ganti blok 66 share trigger 200, kita harus ganti injektor 12 lubang atau 10 lubang, banyak di toko online. Dan kedua, nggak cukup sampai situ, kedua kita harus ganti ECU yang racing. Kalau saya ini makainya ECU Juken 5 BRT dual bed. Masih jarang sekali memang di toko online. Kalau kalian berminat, saya juga ada ini di link di deskripsi ya, Mas Bro ya, lihat ECU BRT Juken 5 dual bed di toko Bukalapak saya.
Kalau kalian berminat silahkan cek linknya. Nah, belum sampai nggak sampai di situ. Setelah kita sudah semuanya melakukan bore up, ganti injektor dan ganti CD ecu, ini masih perlu setting ulang ecunya ke bengkel yang tersedia alat remote ecu atau komputer yang bisa menyetel. Saya sarankan sih ke bengkel rekanan, karena bengkel rekanan ini udah kerjasama sama BRT biasanya. Jadi kalau yang nyeting itu asal gagal mas bro, tetap masih nggak enak. Pokoknya di sini kita perlu cari mekanik yang ahli benar-benar menyeting untuk mensinkron mengepaskan antara seher yang gede sama pengapian, pembakaran, bahan bakar, semuanya di RPM bawah, tengah, atas harus sesuai, pokoknya susahnya di situ, tergantung yang nyeting. Makanya kita benar-benar disarankan harus mencari bengkel yang benar-benar ahli dalam nyeting. Karena kalau kita nyarinya asal-asalan bengkel yang bisa nyeting, jadinya ya masih nggak enak aja. Karena setiap penyetingan itu orang berbeda-beda, tidak sama jadi gitu, enggak, berbeda-beda. Oh ya, ini ada tambahan mas bro yang belum aku review. Kalau kita memakai bore up Bison injeksi ini ya, kalau kita mau pasang blok 6 seher Tiger 66 itu yang BNP Bison karbu, kita pasang ke Bison EV bisa sama aja. Ini kita harus melakukan penambahan packing yang bawah 3 biji. Kalau saya ini pakai 3 packing kertasnya itu yang paling bawah. Kalau tidak mau pakai packing, kita pakai ke tukang bubut di papas nokennya sekitar 1,5 mili atau 2 mili mungkin, menyesuaikan kompresi apa ya. Karena kemarin itu saya waktu pemasangan kan pasang sendiri, setelah saya coba selain ribet karena belum ada ecu, bunyi kayak tang gitu, kayak keberatan muatan motor, kayak gigi 3 tapi ngeden gitu, tang bunyi di sehernya. Jadi itu saya tanya ke bengkel, itu katanya ketinggian kompresi. Jadi untuk mengakalinya, solusinya harus papras sehernya, papras pistonnya dipapras, atau kalau tidak mau papras ketika ngebut bisa menambahkan packing. Jadi 3 packing di blok bawah packing kertasnya agar dia agak jauh dari squeeze-nya, bagian atas headnya ya. Oke, seperti itu. Kemarin lupa soalnya sudah lama nggak bikin video. Pokoknya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Setelah memakai ecu ini, saya mau pasang ecu BRT ini dan setting ke bengkel yang mantep lah, saya kira enak dan seperti semula. Pokoknya enak lah, pokoknya nggak nyesel. Tapi ya emang mahal mas bro, ecunya sampai 1 juta rupiah. Untuk bengkelnya sendiri, saya kan di daerah Bintaro mas bro, Tangerang Selatan. Saya mempercayakan kepada bengkel
5RS 4RS apa ini tuning, yang beralamatkan di Jalan Pesanggerahan Kodam, Jalan Kodam. Daerah sana ada bengkel rekanan. Jadi kalau kalian yang punya motor injeksi, khususnya Vision FI, saya yakin yang datang ke sini pasti kebanyakan punya motor Vision injeksi. Nah, jadi kalau kalian punya motor Vision injeksi, kalau kalian melakukan bore up dan ganti injektor 12 lubang atau 10 atau dan naikkan CO seperti video saya sebelumnya, masih berbet, masih gak enak, itu bukan ecunya ya rusak atau gimana, bukan. Itu karena tidak bisa menyesuaikan antara ecu standar dengan kompresi yang udah dirombak. Karena ecu standar tidak bisa disetting ulang, disetting ya, intinya disetting, dan wajib mengganti ecu Alfa Market. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Buat kalau ada kesalahan-kesalahan yang enggak pas atau enggak cocok dengan kalian yang lebih pinter atau kalian bengkel, mohon maaf karena saya ini hanya pengalaman pribadi saya pada motor yang saya gunakan ini. Bantu subscribe terus Mas Bro buat saya biar semangat bikin video. Ecu BRT nya seperti ini Mas Bro, saya akan kasih lihat ke kalian semua. Ecu BRT dual band. Oke Mas Bro, kira-kira seperti ini ecunya Mas Bro. Ecu saya pakai BRT yang Juken 5 ya Mas Bro ya, yang dual band. Ya seperti ini ecu BRT nya Bison injeksi. Seperti ini Mas Bro bentuknya. Kita cabut, aduh susah bener Mas Bro ya. Oke ya, ini punya Bison ecu, ini bukan CD nya Mas Bro, ecu. Nah ini untuk dual band Mas Bro, dual band untuk settingan 1 dan settingan 2. Harusnya pakai saklar ke depan Mas Bro biar enak buat ngaktifinnya. Dan untuk ininya untuk settingan untuk nyeting ke CDI nya, nyeting ke komputernya ini Mas Bro ya. Seperti ini kalian wajib ganti ecu nih Mas Bro. Nah karena motor injeksi ini otaknya ecu seperti ini. Kita buka, buat kalian semua saya bukain seperti apa. Jadi Mas Bro susah ini. Buat kalian pokoknya jangan lupa ya Mas Bro ya, bantu subscribe channel saya dan like-nya ya Mas Bro.
sama komentar kalau ada kalian pertanyaan-pertanyaan seputar video yang saya jelaskan, mungkin mana kurang jelas Mas Bro ya, komentar saja di bawah. Insya Allah saya akan membalas semuanya. Kalau kalian butuh hijau seperti ini, bisa klik link di deskripsi ya Mas Bro. Itu lapak saya di Bukalapak. Ya kira-kira seperti ini Mas Bro ya, nggak bisa buka sampai semuanya. Nah seperti ini Mas Bro, cuken 5, cuken 5 seperti ini, dual band BRT ini. Oke, saya kira sampai di sini dulu pertemuan saya di video kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kami terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.